sebentar, pembangunan apa tadi? Bonus apa? bonus demografi. Ya itu, penonton harus tahu. Bonus demografi adalah Anak-anak muda yang produktif itu jumlahnya melebihi orang-orang yang tidak produktif, yang udah tua-tua. Oh, udah gitu loh. diwakili Gibran, udah lah nggak masalah. Iya, tapi kan Gibran bukan bonus. Loh, bonus. Lanjut nggak nih? Dulu diundang nggak? Kita bakal diundang. Ada rencana untuk bikin presidential club. Wah, memang ada presiden yang sial sampai bikin klub gitu. Ada berapa presiden yang sial sampai buat klub, berarti banyak tuh. Enggak, jadi kumpulan mantan kumpulan mantan presiden. Kita sih pasti nggak diundang. Kita sialnya doang kan presiden. Presidensial klub. Anggotanya para mantan presiden yang masih hidup. Ada presiden, ada bekas presiden. Anggotanya tuh ada presiden bekas juga. Jadi Bukan nggak gitu. Bareng-bareng maksudnya. Konsepnya nggak gitu. Presiden yang sudah tidak menjabat. Iya, presiden yang udah nggak menjabat. Tinggal 3 dong. Sekarang baru ada 2. Sekarang ada 2. Ya kan? Bu Mega yang masih hidup ya. Iya. Pak SBY. Pak SBY nanti kan setelah Oktober. Klub kan, apa yang anggotanya 2 kok? klub Apa ya? ada klub itu bulu tangkis ganda campuran. Ya, tapi kan cuma 2, jadi kurang juga. Oh, nanti ada Pak Jokowi. Nanti ada Pak Jokowi, sama Pak Prabowo juga, dia kan presiden. Kan? Jadi berempat lah, riungan. Nah, sekarang bayangin ya, ada Bu Mega. Ini misalnya klubnya jadi nih. Iya. Ada Bu Mega, ada Pak SBY, Iya. ada Pak Jokowi, ada Pak Prabowo. Pak Prabowo. Ini maksudnya apa ya? Ini kan bertiga udah jelas koalisi nih. SBY, Prabowo, dan Jokowi ini udah jelas nih. Bu Mega sendirian dong. Oh, iya, Apakah pembentukan presidensial klub ini hanya untuk mengeroyok Bu Mega? Masa 3 orang cowok, 1 orang cewek? Iya, nggak berani. enggak. Masa sampai segininya gitu kan? Ini tujuannya apa sih? Nah, jadi katanya kan ini sebetulnya ada tradisi-tradisi ya, di Amerika tuh pernah ada kayak gitulah. Presiden yang menjabat itu dalam kondisi-kondisi tertentu itu minta masukan dari presiden-presiden yang terdahulu. Gitu loh. Yang masih ada. Yang masih ada. Misalnya kayak presiden sekarang gitu di Amerika, Joe Biden minta masukan ke Obama, ke Clinton, ke George Bush gitu loh. Ini ada. Tapi mantan presiden di Amerika itu kan tidak selek dengan presiden yang menjabat kan, tidak ada. Ya kalaupun beda partai, kayak misalnya yang sekarang Joe Biden misalnya beda Republik, partai dengan yang Demokrat, lain ya, dengan George Bush misalnya kan dari Republik ya, sementara Joe Biden dari Demokrat, tapi mereka fan-fan aja. fan-fan aja. Kalaupun beda partai, kan George Bush kan bukan petinggi partai. Gitu iya, lah. iya. Ya di sana bisa bikin presidensial klub bisa. Iya. Tapi presiden di sini kan rata-rata ketua partai atau Ya, pemilik partai. Bu Mega PDIP, Ibu ketua umum PDI Perjuangan. PDIP, Pak SBY Demokrat, Ketua Dewan Pembina Demokrat, Pak Jokowi PSI. Golkar. Oh, Golkar misalnya ya. Golkar apa ya sih dia? Dia Golkar PSI sih. Pokoknya salah satunya lah. Ya, Pak Prabowo Gerindra. Atau Golkar PSI mau dilebur nanti. Jadi antara kuning dan merah, oranye, jadi orange. Jadinya PKS. Oranye udah PKS. Mungkin warna lain lah. Kemudian juga Pak Prabowo Gerindra. Nah, ini itu kan juga. apakah mungkin itu? Apakah ini koalisi terselubung? Mungkin gini ya, gue nggak tahu ya. Ini kan yang ngusulin Pak Prabowo kan. Pak Prabowo Pak Jokowi ya kira-kira ya? Pak Prabowo yang ngusulin. Iya, jangan Pak Jokowi titip Pak Prabowo. Mungkin nggak? Tapi Ya, namanya gue juga. rasa gini, kan Pak Prabowo ngusulin. Oh. Ditangkap nih. Oh, ada presidensial club. Barangkali ya, selama ini cawe-cawenya Pak Jokowi itu terlalu Kenceng. kenceng ke Pak Prabowo. Oh, ini bisa jadi. Ini kan kita menganalisa ya. Ya, Ini upaya bisa Pak jadi. Prabowo untuk sedikit menurunkan tensi Ya, cawe-cawe. kalau nanti cawe-cawe, kita gabung loh, ada Bu Mega, ada Pak SBY. Ini sama-sama presiden loh. Kita minta masukannya, jangan cuma satu pihak doang masukannya, masukan dari tempat lain juga, dari presiden lain juga gitu loh. Itu yang gue denger kok. Kemarin ada di berita, Pak Jokowi ditanya juga soal presidensial club itu kan. Malah kalau nggak salah Pak Jokowi nih, nanti coba di berita ada nggak? Kalau perlu ketemuannya 2 hari sekali. Nah, sebentar. Itu 2 hari presiden sekali. apa ngapain? Sekolah. 2 hari sekali.
2 hari sekali para mantan presiden yang udah sepuh-sepuh ini ketemu. Ya nggak Kasihan mungkin dong. lah. Kasihan. Iya. Kalau 2 hari sekali kan, wah telinganya nanti kan tiap hari dengar wih gitu kan 2 hari sekali. Meeting 2 hari sekali, kasihan. Kalau 2 hari sekali meeting tuh setahun 160 kali meeting. Capek. Iya. Dan Pak Prabowo nanti nggak bisa kerja juga, meeting mulu kerja. Masa apa mungkin presiden yang sudah tidak menjabat diajak meeting 2 hari sekali? Wong presiden yang jabat aja seminggu sekali belum tentu rapat kabinet kan? Nah jadi sebetulnya mungkin Pak Prabowo kan ada isu bahwa pemerintahan sekarang ini kan masa-masa kritis ya untuk Indonesia. Kita punya perekonomian kayak gini. Kita punya dividen demografi atau bonus demografi. Nyaris nggak ada gunanya nanti. Iya nanti kalau seandainya Sebentar, pembangunan apa tadi? Bonus apa? bonus demografi. Ya itu penonton harus tahu. Bonus demografi adalah Anak-anak muda yang produktif itu jumlahnya melebihi orang-orang yang tidak produktif, yang udah tua-tua. udah diwakili Gibran, udah nggak masalah. Iya, tapi kan Gibran bukan bonus. Loh, bonus. Lanjut nggak nih? Enggak. Oke, kita balik. Iya. Presidensial club. Gitu Lu loh. tahu efeknya ini? Ya efeknya sebetulnya kayak Pak Prabowo minta masukan. Nanti ketika misalnya ada krisis ekonomi, zaman Bu Mega nanganinya gimana sih dulu? Gitu loh. Gimana caranya menangani ini kan Bu Mega punya pengalaman dong. Menarik sih kalau benar seperti Gitu itu. loh. Jadi Terus kerukunan tuh ada. dalam kasus apa, misalnya harga minyak melonjak, kan pernah zaman Pak SBY kayak gitu. Gimana sih handle-nya Pak SBY dulu? Kasih tahu dong, kementerian ini harus bergerak apa? Siapa tahu Pak SBY bilang gini, jangan bongkar luka lama. Karena yang tahu wakil saya. Pak JK maksudnya. Oh, Pak JK. Nanti yang mengatasi Iya, dia iya. kan. Nah, terus kemudian di Pak Jokowi gitu loh. Iya. Terus Bagaimana Pak Jokowi itu bisa kemudian memberi apa ya, wejangan ke presiden yang sedang menjabat bahwa jangan sampai terjadi nepotisme. Misalnya gitu ya. Misalnya gimana cara tidak membuat kabinet ini jadi kabinet nepotisme. Itu Pak Jokowi sangat didengar Pasti mungkin. sangat ini loh ya. Nasehatnya sangat berarti bagi Pak Prabowo. sangat kan? berarti. Ya, itu yang diminta. Bagi sama Pak aktivis Prabowo. sangat berarti. Masukan itu yang diminta, nanti keputusannya tetap di tangan Pak Prabowo sebagai presiden. Tapi kedengarannya asik sih, misalnya ya, para bapak bangsa, ibu bangsa ini berkumpul, kemudian bekerja keras mencurahkan pikirannya untuk kemajuan bangsa. Itu sih gua jelas sepakat soal itu. Tapi apakah itu perlu, apakah itu urgent? Kan kalau namanya bikin lembaga baru, kalau itu dilembagakan kan, kalau misalnya diformalkan, buset, kita lagi yang bayar kok. Ya, Uang-uang rakyat juga yang digunakan. Kayak ketimbang misalnya, mungkin ya ketika dulu zamannya Pak Jokowi, tiba-tiba Pak SBY agak, dalam tanda kutip, agak nyinyir. Lalu Pak Jokowi kunjungan ke Hambalang. Itu kan jadi nggak enak ya hubungannya. Itu kan sampai buat buku loh kok. Apa? Tentang carut marut pemerintahan Pak Jokowi. Cawe-cawe Presiden Jokowi. Iya, bukunya Pak SBY. sekarang kemana kok? Ya buat bacaan Presidential Club itu. Katanya bukunya, Presiden saling baca. menurut gua mungkin bukunya dipajang di kantornya AHY ya. Aduh ngeri kok. Iya. Emang se-urgent apa kok? Karena yang gue khawatirin gini, hari ini dibuat komunitas atau klub presidensial klub tadi, besok menteri-menteri, mantan menteri Bikin Kementerian menteri Klub. klub. Karena loh presiden jam buat. Belum lagi di bawahnya menteri. Dirjen. Dirjen Klub. Kemudian sekjen. Pokoknya semua yang pernah menjabat bikin klubnya masing-masing. Gubernur klub, bupati klub, wali kota klub. Pak Diding itu bisa buat loh. RT Klub. Klub. Sebetulnya ya, menurut gue ya, kan ini kan bukan lembaga formal kayak Watimpres, bukan gitu. Wah iya, kan ada Watimpres kok. Ya ada Watimpres tetap, ada dulu tuh ada DPA ya, Dewan Pertimbangan Agung. Sekarang Dewan Timang-Timang Presiden, apa sih Watimpres? Dewan Pertimbangan. Oh, Agung. mempertimbang. Kalau sekarang kan Dewan Timang-Timang Anak. Watimnak ya, ada pertimbangan. Nggak ada. Jadi tetap itu ada. Ini lembaga kan bahaya dong. Bukan bahaya maksudnya ini ngabisin duit. informal aja, informal. Ketemu, ngopi-ngopi yuk, gitu loh. Gua termasuk yang pesimis ya terhadap apa tadi presidensial club ini. Iya. Lebaran aja pada nggak mau datang, masa dibuatin klub?
Ya Lebaran aja nggak mau ketemu, masa apalagi dibuatin klub? Ya bikinnya jangan Lebaran lah, hari lain. Oh iya betul juga gitu loh. ya. Karena kalau Lebaran kan ada kewajiban nyuguhin. Nyuguhin dengan keluarga. Nanti itu pertanyaannya ketika misalnya mereka ketemuan di restoran, siapa yang bayar? Kira-kira. Karena nggak boleh menggunakan uang negara. Iya, paling gini ya. Udah Pak Jokowi. Karena? Ya mungkin Pak Jokowi ya masih ada lah sisa-sisa kemarin tuh saham martabak. Oh iya. Buat kita nikmati. Gitu Atau loh. Pak Jokowi kan menjawab, boleh pakai pay letter? Maksudnya nanti ada orang yang akan membayar asistennya. Kan nggak mungkin Pak Jokowi bawa receh kayak gitu. Pokoknya yang ketika ketemu berempat yang paling cemberut, nah dia yang bayar. Ya berempat nih semua bahagia, satu orang diem aja. Kenapa? 400.000 nying. Itu bagus biasanya. Kesel kalau ngeraktir teman. Nah kalau gue sih ngelihat sebagai ide ini bagus. Bagus dong. Jadi katakanlah kalaupun presiden itu beda-beda partai, beda-beda afiliasi, kalau mereka ketemu ngomongin tentang Indonesia ke depan harus sama visinya. Iya itu bagus. Tapi apakah masing-masing presiden ini mau Pak Jokowi apakah bisa ketemu Bu Mega maksud gua atau itu Pak SBY ketemu Jokowi dan semuanya akur gitu loh. Misalnya nih, katakan Pak Prabowo lagi sibuk karena presiden menjabat, lalu ada pertemuan nih di Presidensial Club ini, maka tinggal 3 orang. Bu Mega, Pak Jokowi dan Pak SBY. Ini apa bisa ini orang main halma. Ini kan jadi awkward gitu ya, jadi canggung kan. Daripada membuat komunitas atau klub, jangan buat klub presiden, bikin aja klub sepeda. Tiap Sabtu bisa San Mori bareng, itu jauh lebih sehat. Ujung-ujungnya makan bubur di Tebet. Itu ya kan. Dan masyarakat juga ngapain sih mereka kumpul-kumpul. Kalau sudah tahu itu klubnya klub sepeda, main sepeda. Ya sebetulnya pesan yang mau disampaikan kepada publik ya. Kalau memang ini jadi Pak Prabowo itu pesannya adalah Pak Prabowo didukung semua. Gitu loh, merangkul Bu Mega. Kan pasti dong. Memang serapuh itu nih pemerintahan. Atau Pak Prabowo nggak kepingin cuma didominasi oleh Pak Jokowi. Kalau itu masuk akal tuh kalau masuk gua. Gitu ya kan? Iya. Tapi gini kan kok. Presiden, begitu dia sudah ada penggantian dan tidak menjabat lagi, dia bukan presiden dalam arti membawahi kabinet dan sebagainya. Enggak. Kalau toh dia punya usulan saran yang luar biasa, pasti disampaikan ke orang-orang terdekatnya lah. Kalau misalnya Bu Mega atau Pak SBY, paling Pak SBY ngusulnya, pertemuan sekarang ini, Pak SBY ngusulnya posisi AHY di mana? Iya. Usulnya itu. Kalau Pak Jokowi usulnya ada Pak Erick Thohir, ada Pak Pratikno, ada Pak Tito Karnavian, gitu lah. Dan Pak yang satu itu ya? Iya. Oh iya benar juga. Usulnya itu ditempatin kabinet. Bu Mega enggak. Misalnya. Ternyata beliau ini mikirin negara ya. Mikirin kabinet. Kursi kabinet. Sebenarnya Bu Mega nggak begitu. Dia mungkin Bu Mega mikirin yang lebih jauh lagi. Iya. Buat apa mengadakan atau rencana membentuk presidensial club ini kalau masing-masing hati dari para beliau-beliau itu belum bisa nyatu kok. Ya tapi kayaknya yang udah. Kalau Pak Prabowo dengan Bu Mega kan fine-fine aja tuh. Fine-fine aja. Mungkin akan lebih efektif misalnya satu-satu. Pak Prabowo ketemu Bu Mega. Ya udah. Di forum yang terpisah, silakan. Pak SBY ketemu Prabowo di forum terpisah. Pak Jokowi juga begitu. Wah, Pak Prabowo ketemu Pak SBY, AHY menteri. Enak dong. Gitu kok ya. Kalau itu dalam pembicaraan berempat belum tentu. Pasti normatif. Pasti pertanyaannya, Pak Jokowi kabarnya gimana? Baik. Udah gitu doang. Habis itu makan-makan jumpa pers. Apanya? Pasti jumpa pers kan, Pak tadi gimana? Makanannya enak. Udah. Untuk apa? Rahasia-rahasia yang diomongin itu kan. Kalau cuma berdua kan. Jadi lebih dalam lah ya. Pak Prabowo ketemu Pak Jokowi ya kan. Gibran Wapres. Jadi ada hasilnya gitu loh. Ada hasilnya. Kan gitu. Kalau gini nih, gue sih ngebayangin ya kalau memang ini jadi forum informal lah katakanlah. Kalau informal ya, pasti informal dong. Gue nggak tahu. Ada bukan undang-undang ya kalau mau diformalkan? Enggak dong, tetap informal. Tetap informal. Tetap informal karena nggak ada undang-undang yang mantan presiden wajib bla 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 kan nggak. Yang ada one team press iya ada. Team press kan mereka struktur negara. Ini
mungkin mantan presiden tuh nggak lagi dapat. Ya artinya kalau forum informal ya mereka mau oke mau enggak ya terserah mereka kan. Kayak gitu. gue ya komunitas mancing gitu doang ya. Iya, forum informal. Ya udah Paling kalau untuk informasi. ngobrol-ngobrol. Tapi ini juga karena yang ketemu adalah mantan-mantan presiden. Ini kan juga penting untuk kita lihat sebagai sebuah usahanya Pak Prabowo. Mungkin ada dua itu. Pak Prabowo pingin ngomong tentang bagaimana sih keberlanjutan dari Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, gitu lah. Kalau peta komli lucu kali ya. Kenapa? Misalnya gini ketemu nih, Bu Mega, SBY, Pak Jokowi, Pak Prabowo. Tiba-tiba Pak Prabowo gini, Bu, saya dinakalin. Gitu. Langsung depan orangnya gitu. Iya. Nanti Ibu cubit.